bosnya kan selalu mengontrol kalau di Taiwan. Kalau di Indonesia kan bos itu nggak ngontrol, yang ngontrol cuma mandor. Yang ngontrol kalau di Indonesia. Seandainya nih Mas, kalau mungkin barangkali dari teman-teman itu ada yang minat di pabriknya Mas gitu kan, bisa nggak untuk mengajukan calling visa Mas? 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Trans SB7. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bertemu dengan Mas Senior. Mau tahu bagaimana cerita kisahnya Mas Senior ini, bagaimana alur ceritanya sampai di Taiwan ini, kita kulik bersama. Oke. Selamat malam Mas. Malam. Dengan Mas siapa ini Mas? Mas Rocky. Mas Rocky. Boleh berbincang-bincang Mas, ini kita sharing-sharing Mas. Boleh. Jadi gini Mas, saya kan di Taiwan ini angkatan Omikron Mas. Iya. Angkatan Omikron ini baru berapa bulan lah Mas di sini. Iya. Sedangkan di pabrik saya itu agak sepi lah Mas, kasarnya ngomong itu dibilang Nggak ada lemburannya lembur sepi. Nah kayak Mas kan saya dengar ini Masnya di sini udah lama bertahun-tahun gitu kan Mas. Jadi saya mungkin dari sharing ini pengen tahu alur ceritanya Mas itu bagaimana, mungkin barangkali dari kisah perjalanannya Mas dari awal nyampe sekarang itu bisa jadi masukan saya dengan teman-teman yang masih di rumah gitu Mas. Terus Mas berangkat ke Taiwan ini tahun berapa Mas? Tahun 2019. Tahun 2019 nyampe sekarang. Sampai sekarang. Nah itu dulu kerjanya di apa aja ini Mas? Maksudnya di Taiwan apa di Indo? Di Taiwannya. Di Taiwan ya posisi saya sebagai tukang las. Tukang las. Ya. Di las bagian apa ini Mas? Bagian ngelasin palet. Ngelasin palet. Terus kalau masalah dalam kerjaan itu, kalau ngelas itu resiko yang paling besar itu apa ya Mas? Risikonya mata lah. Mata Mas, Iya. terutama itu Terutama Mas. mata. Tapi dalam pekerjaannya itu Mas memakai maksudnya atribut buat perlengkapan badan. Ada ya, APD-nya, Mas? ada pengamannya. Ada pengamannya. Masalah, maaf nih Mas. Iya. Masalah gaji ini bagaimana Mas kalau di pabriknya Mas ini? Gajinya alhamdulillah ya, di pabrik saya lemburannya jos lah. Jos alhamdulillah. 3 jam sampai 4 jam. 3 jam sampai 4 jam. Di pabrik apa ini Mas? Pabrik batu bata merah. Pabrik batu bata merah. Nah jadi gini loh, ternyata yang bikin batu bata itu nggak cuma di Indonesia aja ya Mas. Ternyata di Taiwan juga itu ada pembuatan batu bata juga. Barangkali teman-teman yang di rumah punya skill yang bisa nyetak batu bata itu bisa berangkat juga kali ya Mas ke sini ya Mas. Bisa berangkat ke sini. Siapa tahu kalau misalnya mau berangkat ke sini, proses ke Taiwan, mendapatkan job yang di tempatnya pabrik batu bata, mungkin bisa ketemu sama Masnya juga. Kalau sesuai jobnya sama jobnya dan tempatnya juga sama, mungkin bisa ketemu sama Masnya. Terus selama Mas bekerja nih Mas, itu dulu langsung ngelas aja apa membuat bata juga Mas? Langsung ngelas. Langsung ngelas. Cuma kan pertama datang kan dites dulu sama mandornya kan. Dites ngelas, terus motong, terus bilang mandornya oke. Ya udah langsung ke lapangan langsung ngelas. Langsung ngelas. Apa Mas malah ke Taiwan yang kasarannya ngomong masih tanda kutip lah untuk masalah gaji gitu Mas? Kenapa nyampe ke sini Mas, motivasinya itu apa Mas? Ya mau cari pengalaman juga sih. Kedua mau cari duit juga. 1 pengalaman, 2 duit. Ya.
Apa nggak cukup itu mas kalau di Indonesia? Kan padahal udah besar tuh gajinya mas di pabrik Kan kapal mau itu. tahu kan maksudnya di luar negeri itu seperti apa kerjanya kan, Iya. walaupun sama-sama ngelasnya pengen tahu. Oh, ternyata kayak gini ya kan sudah dialami. Tapi dengan di Indonesia sama sekarang di Taiwan itu gimana mas untuk masalah hasil lebih mendingan di Indonesia apa saat ini? Tapi mendingan di Taiwan, Mending di Taiwan. besaran di Taiwan lah. Besaran di Taiwan. Terus untuk masalah kerjanya buat tenaga di fisik itu lebih berpengaruh di Indonesia apa di sini mas? Berpengaruh itu Taiwan nih. Di Taiwan. Iya. Oh, oke. Untuk masalah risiko mungkin sama ya mas. Risiko sama. Risiko sama ya. Karena perbedaannya di sini kan bosnya kan selalu mengontrol kalau di Taiwan. Oh. Kalau di Indonesia kan bos itu nggak ngontrol, yang ngontrol cuma mandor. Yang ngontrol kalau di Indonesia itu mandor. Iya. Kalau di Taiwan itu langsung lopan. Ah, Oh, lopannya langsung ngontrol. lopan. Oke. Jadi kalau misalnya di emas itu kan di pabrik batu bata itu kan tadi ya mas, Iya. bagian pengelasan. Ternyata di sini bikin batu bata itu sama kayak di Indonesia juga pakai lempung gitu, tanah liat gitu atau Sama gimana pakai sih mas? lempung, cuma perbedaannya di sini kan alat-alatnya sudah canggih, teknologinya canggih. Pakai mesin Semua semua. pakai mesin semua. Oh, oke mas, mungkin barangkali dari pengalamannya mas yang bikin batu bata pakai mesin itu bisa diceritakan nggak mas proses-prosesnya itu mas? Itu kan sangat unik gitu lah. Kasarannya ngomong di Indonesia itu bikin batu bata pakai mesin itu masih tanda kutip. Iya. Kemungkinan banyak yang nggak tahu gitu mas. Mungkin bisa diceritakan lah mas pengalaman mas sama teman-teman kita yang belum berangkat mas. Monggo mas. Di sini bikin batu bata merah bahannya dari tanah, tapi tanahnya bukan satu jenis ya, beda sama di Indonesia. Di sini tanahnya tanah hitam, tanah merah, tanah berpasir, terus sama tanah waleb. Jadi ada 4 jenis tanah. Itu diolah jadi satu. Dicampur jadi satu, diaduk. Untuk proses pembuatannya itu mas berapa lama dari Cepet bahan sih, mentah? Diaduk ya kan, terus Iya. keluar itu udah panjang itu, terus keluar ada mesinnya dipotongin. Udah langsung Iya, motong-motong motong sendiri. terus ada mesin yang dorong, terus ada seperti robotnya ditap diambil. Pokoknya pakai mesin semua. Jadi ibarat kata tuh pakaian kita nggak nyampe geluput, Enggak. kotoran banget gitu lah ya mas. Orangnya duduk aja. Duduk aja. Oke. Itu batu bata sampai pembuatannya itu kalau misalnya itu kan dari percetakan udah selesai itu mas. Iya. Itu tahap pertama mungkin lah ya mas. Itu nyampe tahap terakhirnya itu setelah percetakan diapain Harus lagi itu mas? percetakan masuk ke open. Itu nggak diterkin di bawah sinar matahari, enggak, masuk di dalam open. langsung di open Iya, gitu biar kayak bikin kue gitu ya mas. Biar kering, opennya panjang. Oke lur, jadi seperti ini lur, bahwasanya tuh kita kerja di sini di pabrik batu bata itu prosesnya mungkin sama kayak bikin kue lah, sama aja. Mungkin Iya, ya cewek, hampir sama dengan cewek-cewek bikin pakai kue. oven gitu kan kalau bikin kue. Di sini ternyata yang pakai oven nggak cuma kue doang, batu bata juga pakai oven ternyata di sini. Habis masuk open lalu masuk pembakaran. Langsung pembakaran. Itu pembakarannya mau kayak kayu atau Pakai gimana? batu bara. Batu bara mewah. Pembakarannya pakai batu bara. Kalau tempat kita masih pakai kayu gitu kan. Terus buat ekspornya nih mas, itu kan setelah udah jadi produksi nih mas, udah siap kirim. Itu kalau ngekspor itu kemana aja itu mas? Ekspornya di sini daerah Taiwan aja. Khusus Taiwan aja, Taiwan nggak keluar Taiwan. Daerah Taiwan aja habis terus. Oh, berarti banyak banget peminatnya Ya, ya banyak mas. peminatnya. Untuk masalah batu bata. Jadi bahwasanya itu di pabriknya mas itu benar-benar apa ya, maksudnya barang sedikit udah jadi produksi langsung hilang, langsung hilang gitu langsung terus mas. angkut Terus. Karyawannya sendiri itu nyampe berapa orang di sini mas? Sekitar 50 orang. 50 orang. Itu orang Indonesia semua atau gimana? Ada orang Taiwan, ada orang Vietnam, ada orang Indonesia.
ada orang Indonesia, khususnya orang Indonesia karena kita dari Indonesia nih ya Mas, gitu kan. Untuk orang Indonesia sendiri itu berapa orang Di sini Mas? orang Indonesia 5 orang. 5 orang termasuk Masnya. Iya. Itu udah senior semua di sini Mas. Enggak lah. Seniornya 2, 3 lah senior. 3. Juniornya 2. Juniornya 3, seniornya 2. Seniornya 3. Seniornya 3, juniornya Juniornya 2. Terus seandainya nih Mas, kalau mungkin barangkali dari teman-teman itu ada yang minat di pabriknya Mas gitu kan, bisa nggak untuk mengajukan calling visa Mas? Waduh, kalau sampai ke situ kayaknya belum kepikiran. Maksudnya Masnya pernah dengar ada calling visa nggak di sini gitu kan? Bisa masukin orang Masnya gitu yang senior di sini. Masalahnya di sini tuh yang susahnya lopan liangnya itu. Yang memilih tuh bos ceweknya yang memilih. Yang memilih bos ceweknya. Berarti tergantung sama lopannya gitu. Sama lopan yang. Berarti selama di sini yang senior itu belum ada yang masukin orang ke sini ya Mas. Oh, jadi masih ngikutin proses. Kemarin saya kan mau masukin kawan kedua orang kan. Iya. Udah cek log ke sini. Kata mandornya oke lah. Terus orang kantornya bilang pabriknya lagi kena skor. Pabriknya kena skor. Itu Gara-gara ada anak yang kabur orang Vietnam. Terus Jadi ya gagal. jadinya gagal. Padahal itu sebelum, kalau seandainya nih Mas, yang orang Vietnam itu tidak kabur, mungkin kemungkinan itu bisa. Bisa ya. Karena udah di ACC sama mandornya udah oke. Oh, jadi maka dari kejadian itu, maka mau narik orang itu agak Iya. entar-entar dulu lah gitu ya Mas. Gitu ya. Oke, jadi masalah buat calling visa di pabriknya Masnya mungkin barangkali kayak teman-temannya itu sering nanya, bisa nggak ada calling visa Mas? Ternyata agak susah juga Mas. Calling visa itu nggak di pabriknya Mas aja gitu loh, semua pabrik juga agak susah untuk calling visa gitu kan. Soalnya teman-teman tuh banyak yang nanya, Mas bisa nggak cariin job gitu kan. Ini orang Indonesia yang kerja di sini, PT-nya PT Bahana semua. Dari PT Bahana. Bahana Mega Prestasi. Bahana Mega Prestasi itu daerah mana itu Mas, Indonesianya? Daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Bekasinya? Bekasi Timur, Barat? Deket Jatiwarna situ Pak. Oh, deket Jatiwarna. Pokoknya Betul Pak, Pasar Keranggan Pak. Pasar Dekat sama Keranggan. Pasar Keranggan. Di atas tol itulah. tadi di pabrik Jatiwarna. Jatiwarna. Oke. Itu untuk masalah biaya dulu Mas berangkat di tahun 2019 itu berapa Mas? Waktu saya berangkat itu Pak masih 40 juta. Masih 40 juta itu Mas. Itu udah sama potongan apa belum? Belum. Belum potongan. Belum bayar di PT aja 40 juta. Oh, bayar di PT Potongan di 6 bulan. Potongan 6 bulan. Oke. Tapi perbandingannya padahal itu tahun 2019 ya Mas. 3 tahun itu menaiknya Besar ya. besar sekali ya Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, itu yang dimaksud dengan bahasa sadu ya Mas. Kayak teman-teman ini kita agak nyelimur sedikit lah ya Mas. Itu kan saya juga kurang tahu Mas. Katanya Taiwan sadu. Itu yang dimaksud sadu itu apa ya Mas? Mungkin Masnya yang lebih senior itu tahu dengan bahasa sadu. Ya, saya di sini pun kurang tahu karena pabrik saya nggak ada libur Mas. Oh, Jadi nggak pernah liburan, kerja terus. kerja terus pokoknya. Sabtu Minggu kerja, tanggal merah kerja, nggak ada libur. Terus kalau misalnya kerja terus kayak gitu, emang Masnya nggak bosan kerja terus Mas? Nggak pingin lihat suasana luar gitu? Ya, bosan sih ada, cuma gimana ya, peraturannya harus kayak gitu. Peraturannya kayak gitu. Seandainya Mas, badan kita sakit, terus itu nggak masuk kerja gimana itu Mas? Kalau sakit ya
mandor pun yang ngizinin. ngizinin. Iya. Cuma kalau misalnya kita mau main dengan alasan sakit, itu gimana ntar resikonya atau frekuensinya? Nanti ya kena marah. Kena marah atau potongannya, Mas. Iya. Jadi janganlah hindari yang seperti itu ya, Mas. Kita Pokoknya ngikuti jaga prosedur aja gitu ya. Jaga inilah Pak. Kepercayaan lopan, Ah. jaga kepercayaan lopan sama mandor ya. Jadi biar kita kerjanya juga enak, nyaman gitu kan. Oke, mungkin barangkali ada tambahan buat Mas yang buat teman-teman kita yang mau berangkat atau masih proses, Mas. Apa motivasinya gitu buat teman-teman, Mas? Boleh Ya. dibagikan sedikit. Motivasinya terutama ya itulah, kalau mau berangkat ke Taiwan, belajar yang sungguh-sungguh lah, biar bisa memahami bahasa. Terutama itu Ya, bahasa ya, terutama. Mas. Terutama Kedua, bahasa. mental harus kuat karena kerja di sini mental lah. Bukan tenaga Bahasa, aja. mental, udah Mas. Udah. Itu aja. Jadi itu lur pesannya dari Masnya itu yang terutama itu mental, tenaga, apalagi Sama Mas? bahasa. Sama bahasa yang paling penting. Jadi kalau kita bisa bahasa, interaksi dengan orang Taiwannya aslinya itu enak di kerjaannya. Mau nanya seperti apa itu enak. Kalau seandainya nggak bisa ya gimana Mas kalau nggak bisa bahasa? Ya orang Taiwan kan kalau kita bisa ngomong, orang Taiwan senang. Senang. Iya benar sih. Mungkin sekian dari topik kita berbincang-bincang malam ini dengan Masnya berbagi dengan pengalamannya dengan Mas senior di sini, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih proses ataupun belum proses. Mungkin sekian dulu, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.